Sekarang ketemu lagi dengan kita berdua. Ini kreator YouTube dari channel Obrolan Santai. Jangan lupa subscribe. Dengar tuh, jangan lupa di subscribe. Aku yang punya channel panel operasional Cekedol. Jadi dalam kesempatan kali ini kita santai bro. Kita lagi ngopi, tukar pendapat gimana cara untuk studio kita bisa naik daun gitu loh. Oke, jadi mari kita simak dengan baik sampai akhir ya guys. Cikidau. Jadi sekarang kita masuk ke langkah-langkah bagaimana cara kita untuk masuk seleksi anggota Polri. Bagaimana menurut Bapak? Oke, lanjut. Nggak ada tanggapan dan komen dari Bapak ini. Bapak berapa kali masuk polisi? Wow, 2 kali. Itu sangat wow gitu loh. Saya 4 kali. 4 kali, 1 kali gagal, yang kedua kali juga seperti itu, dan ketiga ya sudah nasib. Untung kamu bukan jadi mantan casis kamu. Dan akhirnya alhamdulillah jalan Tuhan itu seperti itu. Jadi aku lulus masuk seleksi anggota Polri tahun 2008. Jadi ini senior 3 tahun saya gitu loh, sama pangkat tapi selisih 3 tahun. Kamu pusap kamu. Oke, dalam kesempatan kali ini aku akan berbagi dengan kalian. Jadi di sini bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk kegiatan fisik seleksi anggota Polri. Jadi yang harus kita persediakan adalah bagaimana kita memantapkan push up kita, sit up kita, restock kita atau pull up. Terus bagaimana cara kita menguatkan fisik kita dalam lari, misalnya lari. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk renang. Dari semua tes yang saya sudah bilang, di sini berkaitan dengan kesehatan. Jadi tips dari saya adalah kesehatan dan jasmani. Jadi jauh-jauh hari sebelum ujian harus persiapkan diri yang bulan. Nah itu, jadi itu tips dari senior saya untuk mempersiapkan kesiapan kalian dalam mempersiapkan diri kalian dalam seleksi anggota Polri. Kalian harus mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Jangan hanya 1 bulan persiapan kalian, itu salah bro. Gak maksimal. Ya nggak maksimal. Kalian kalau mau lihat gimana tips-tips masuk anggota Polri, lihat di atas ini nih. Ayo tunjuk dong di situ. Ya. Jadi saya lanjut. Kenapa kalian harus mempersiapkan sit up kalian? Ini bersamaan sama sit up, push up, dan pull up. Bukan karena tindakan fisik setelah kalian lulus. Apabila kalian lulus, kalian akan disekolahkan di SPN, sekolah polisi. Jadi di sini kalian harus memperkuat sit up, pull up, push up. Karena apa? Kalian di dalam pendidikan kalian akan diberikan kayak ini lintas medan atau perkenalan lingkungan lah. Jadi di sini kalian kalau misalnya untuk pull up, kekuatan kalian di situ ada namanya mountaineering. Mountaineering ini kalian harus kuat di tangan kalian. Kedua, kalian harus bisa saya lupa, itu ada seperti jendela. Jadi kalian habis merayap melewati beberapa pagar, di situ ada kawat durinya. Jadi kalian kalau berdiri, kalian akan kena kawat duri. Jadi makanya saya bilang perkuatkan sit up kalian dan push up kalian. Di situ melatih ketahanan tubuh kalian. Dari ketahanan tubuh kalian perkuat pull up kalian. Di situ kalian kayak
lompat jendela. Jadi apabila ada kebakaran atau mengejar penjahat begitu, jadi kita dilatih di sana di SPN itu. Kita akan lari-lari, terus kita akan merayap. Setelahnya kita akan lompat di jendela. Dah, gitu loh. Gimana, Pak? Iya. Jadi kita harus memantapkan fisik kita. Kemudian persiapkan diri kalian bagaimana cara berenang yang baik. Karena di pelajaran renang ini kalian, bisa dikatakan apabila kalian tidak tahu berenang dengan sempurna, maka kalian di SPN kalian akan menderita setiap tidur kalian, apalagi besoknya pelajaran renang. Wow, gimana gitu. Perasaan saya saja sampai sekarang ketika pelajaran renang, trauma banget. Padahal saya tahu renang loh. Cuma saran dari saya, renang yang paling optimal itu adalah renang yang kayak gini. Kayak kupu-kupu ya, seperti itu. Jadi tips saya, kalian sebelum masuk seleksi anggota Polri, kalian harus belajar berenang dengan sempurna. Enggak apa-apalah kalau misalnya kalian nggak lulus atau gimana, itu bisa jadi bekal kalian. Jadi kalian harus cari instruktur yang mendampingi kalian, karena instruktur itu kebanyakan mereka mengajarkan anak didiknya itu gaya kupu-kupu itu ya. Itu kalau di BRIMOB kalian, apabila kalian tes seleksi BRIMOB, kalian cuma gaya bebas, kalian tetap diajarkan bagaimana menggunakan gaya kupu-kupu, karena mereka melintasi sepanjang 3 mil. Ada banyak rekan-rekan saya di BRIMOB, katanya itu terakhir basisnya itu berenang berkawan 10 orang, dilepas 10 orang, dilepas 10 orang, jadi nggak bisa saling meninggal gitu loh. Jadi harus bersama-sama, apabila ada yang udah capek berpapahan kayak gitu, jadi 10 renang bersama-sama gitu loh. Jadi itu saran saya yang pertama, perkuat untuk renang. Kedua, kalau kalian ingin belajar renang, akan dampingi oleh instruktur. Jangan sampai kalian berenang sendiri terus tenggelam, tidak ada yang lihat dan bisa mati. Nah, itu tip dari bapak ini, senior saya. Siap salah dah. Ya benar juga sih, kalian harus didampingi instruktur untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ada juga beberapa kejadian, tapi saya nggak usah ceritain itu, nanti panjang lagi presentasi saya. Kalian belajar bagaimana berenang yang baik dan bagus, yang dilatih oleh instruktur yang profesional. Kalian bagaimana caranya kalian belajar juga cara mengapung, karena di situ kita dilatih cara mengapungnya bukan mengapung kayak gini nih, nggak ada kayak gitu. Jadi kita begini tangan kita di dalam kolam, terus gimana caranya selama 5 menit atau 15 menit, saya sudah lupa. Jadi kita harus mengapung, bahwasanya kita bisa tanpa tangan, kita bisa. Karena di situ kita dilatih untuk pertolongan pertama bila ada korban bencana alam, jadi kita bisa diturunkan. Nantinya trik-trik untuk membawa korban nanti kalian dapatkan di SPN aja. Saya akan menceritakan saja gimana mempersiapkan diri untuk masuk anggota Polri, karena di sini sangatlah penting. Jika kalian tidak ada latihan, tidak ada persiapan untuk seleksi anggota Polri ini, penyesalan kalian akan besar di SPN. Jadi kalian untuk mempersiapkan diri, kalian harus banyak mengkonsumsi apa Bang? Air putih. Ya, air putih. Terus pisang Ambon. Terus jangan minum alkohol. Jangan minum minuman keras, itu berbahaya. Apalagi narkoba. Jangan tindik-tindik. Itu tindik kenakalan remaja. Semoga saja kalian nggak ada yang tindik. Dan saya nggak suka orang yang nindik gitu loh. Jangan bertato, dan otomatis nggak ada tatonya. Kalau saya nggak bakal lulus yang punya tato. Gigi yang lubang ini ditambah. Makanya saya bilang tadi, mempersiapkan jasmani dan juga kesehatan. Di sini bagaimana kita mempersiapkan diri. Jadi kita udah periksa telinga kita. Jadi telinga kita agar supaya di seleksi nanti telinga kita nggak kotor,
nggak ada yang lubang selaput gendangnya karena pasti akan jatuh itu. Terus persiapan giginya, karena ini hal-hal yang rawan apabila sudah di SPN. Sangat banyak orang bertanya-tanya, mungkin gara-gara gelendang telingnya bisa jatuh. Atau kenapa bisa jatuh? Karena kalian akan latihan menembak itu kalian berdekatan, atau kalian pikir suara senjata itu senapan apabila berbunyi nggak keras, itu bakal gimana bang? Oke. Nah, terus yang kedua, kenapa kalian mempersiapkan gigi? Karena sakit gigi lebih baik sakit hati daripada sakit gigi kalau sudah di SPN sana. Ketika kalian sakit hati, pacar kalian sudah dengan yang lain, kalian bisa tenang di sana. Tapi kalau sakit gigi, wow, gimana gitu rasanya? Iya bang. Terus untuk mata, kenapa kesiapan mata? Kenapa rabun jauh nggak lulus? Atau gimana mengurangi nilai? Ya itu salah satu itu. Kalian iya, kalian harus kurangi main game, apalagi di usia kalian yang masih sangat muda. Jadi di sini kalian akan diajarkan bagaimana cara menembak reaksi, dan cara gimana menembak 50 meter, 25 meter, gitu ya. Ya, jadi di sini kenapa kita harus berbicara mengenai psikis itu rentetannya semuanya ke pendidikan kita. Apabila kita tidak mempersiapkan diri kita, maka kita sendiri yang akan konyol di sana. Karena jujur loh, yang untuk pelajaran renang ini sekali lagi saya peringatkan kepada kalian dan saya wanti-wanti kepada kalian, kalian harus mempersiapkan renang, karena di akhir basis kalian akan berenang menggunakan ransel kalian, berenang menggunakan senjata kalian, berenang menggunakan helm kalian, berenang menggunakan sepatu Lars, berenang menggunakan dinas. Gimana beratnya itu? Seandainya kalian bisa pikirkan gimana kalian berenang menggunakan dinas lengkap dan menggunakan senjata, maka kalian akan belajar dari sekarang. Ini adalah tips-tips dari kita. Jadi untuk mempersingkat waktu, jangan lupa subscribe dong. Ini obrolan santai. Kalian kalau pengen ngobrol aja sama bapak ini. Sekarang saya belum memberikan tips-tips untuk pelajaran kepolisian, tapi bagaimana mempersiapkan diri kita untuk ikut seleksi anggota polisi. Nanti kita akan bahas. Ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan akan kita bahas di video kita selanjutnya. Komentar. Jadi jangan lupa tulis komentar di kolom komentar kita di bawah, like, cak, dan subscribe. Oke. Oke, check it out.